Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita, iman kita dibangun, dikuatkan dan diteguhkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan penolong bagi kita yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita dan Tuhan pula yang akan menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semua. Dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap, mengerti, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Pengkhotbah 4 ayat 6. Saya bacakan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam cerih payah dan usaha menjaring angin. Jemaat dikasih Tuhan bicara tentang ketenangan. Dibutuhkan satu pengendalian diri, penguasaan diri. Nah inilah ya dengan kita bisa menahan diri, menguasai diri, kita akan bisa menjadi tenang. Ya jadi usaha apapun, ya tindakan apapun yang kita mau lakukan tanpa didasari ketenangan, bahkan seringkali orang melakukan usahanya, tindakannya didasarkan emosinya, didasarkan karena kepanikannya. Seringkali bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah, menciptakan masalah-masalah baru. Karena tanpa ketenangan, orang tidak bisa berpikir dengan jernih, hanya mengedepankan mungkin emosinya, kemarahannya mungkin, kekecewaan dan sebagainya. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita, segenggam ketenangan. Ya, walaupun ini satu hal kecil ya, ketenangan dikatakan segenggam. Dibandingkan dengan 2 genggam cerih payah dan usaha menjaring angin. Nah, makanya seakan-akan ya kalau cuman kita tenang saja kan nggak bisa. Bukan begitu maksudnya. Jadi dengan ketenangan ini orang bisa berpikir dengan jernih. Orang bisa menimbang-nimbang, ya mempertimbangkan segala sesuatu. Ya mempertimbangkan dampaknya dari apa yang akan dilakukan. Sehingga dia menjadi bijaksana di dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Lain dengan orang yang tidak ada ketenangan dalam dirinya. Wah, segala usaha, segala dilakukan dengan mungkin sekuat tenaga. Tetapi tanpa ketenangan, tanpa pertimbangan yang terjadi justru hasilnya seringkali tidak seperti yang diharapkan. Bahkan dikatakan apa? 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Angin kok dijaring? Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah usaha yang sia-sia. Ya, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak energi, mungkin juga biaya dan lain sebagainya. Tetapi tidak membuahkan hasil. Ya, tanpa ketenangan seringkali yang terjadi bukan hasil yang maksimal. Tetapi ya kesia-siaan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Dalam menghadapi segala hal dalam hidup kita masing-masing, pergumulankah, permasalahan apakah itu, berusahalah untuk menjadi tenang. Ya, tenang dalam arti apa? Kita minta petunjuk Tuhan. Dengan kita berdiam diri, minta supaya Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatu. Dan bagaimana
dan apa, dengan siapa, kapan kita harus bertindak. Jadi bukan hanya asal langsung memberi respon, tetapi coba dengarkan. Kita punya Tuhan yang menyertai. Dalam hari-hari yang lalu kita sudah bicara bagaimana roh Tuhan tinggal dalam kita, mengurapi kita. Bahkan Tuhan itu Immanuel beserta dengan kita. Sehingga kita tidak sendirian. Karena itu pastikan segala sesuatu yang kita mau kerjakan, lakukan, didasari dengan ketenangan. Dengan kita mendengarkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Bukan hanya berdasarkan, oh aku sudah pengalaman. Oh aku ngerti yang seperti itu pasti begini caranya. Ya, pengetahuan baik, pengalaman baik. Tetapi sekali lagi, yang terbaik adalah ketika kita mendengarkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan membimbing kita. Tuhan yang akan menuntun kita. Bahkan Tuhan yang akan menyingkapkan hal-hal apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dengan tuntunan Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan ketepatan. Ya, dengan ketepatan seperti yang Tuhan mau. Karena itu dibutuhkan ketenangan. Yuk jangan mudah terpancing oleh karena keadaan. Sehingga kita bertindak gegabah. Sehingga kita melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Sehingga sering terjadi penyesalan itu datangnya kemudian. Orang Jawa bilang geloti pemburi. Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Tetapi sebelum itu mari, jangan sampai kita mengalami itu. Tetaplah tenang menghadapi segala sesuatu. Kita percaya ada Tuhan yang menyertai, yang akan memampukan kita. Segenggam ketenangan, lebih baik. Ya, mungkin hal kecil, cuman ketenangan. Tetapi itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Daripada 2, berarti lebih banyak kan? Usaha yang luar biasa. Tetapi kesia-siaan. Sebaliknya dengan ketenangan kita akan diberi hikmat oleh Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dengan tuntunan Tuhan kita akan dimampukan menghadapi semua. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini, ingatlah Tuhan yang menyertai kita. Dengarkan Dia. Ya, jadi tenang, jangan gegabah, jangan menjadi panik, jangan khawatir berlebihan yang akhirnya salah langkah. Sebaliknya dengan ketenangan kita bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan diri sehingga kita pun akhirnya bisa mengendalikan keadaan dan Tuhan yang menyertai kita akan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh firman-Mu pagi ini. Kami boleh diingatkan betapa pentingnya ketenangan. Ya, ketenangan berarti membutuhkan penguasaan diri, pengendalian diri. Ketika menghadapi segala sesuatu, seringkali secara manusiawi kami pengen segera merespon, segera bertindak, segera berupaya dengan segala kekuatan. Tetapi firman-Mu mengingatkan, ketenangan itu lebih baik daripada segala usaha dan upaya menjaring angin, artinya kesia-siaan. Tetapi ketika kami mendengarkan Tuhan dalam ketenangan, kami akan mendapatkan hikmat, kami mendapatkan tuntunan-Mu, kami mengerti petunjuk-Mu, sehingga kami tidak salah langkah. Sebaliknya, kami bisa bertindak dengan efektif, dengan maksimal, dengan hasil yang terbaik. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.